Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Kali ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Expendables yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran elit yang bertugas untuk menggulingkan seorang diktator Amerika Latin. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sekelompok tentara bayaran yang bernama The Expendables yang dikerahkan ke Teluk Aden di lepas pantai Somalia untuk melakukan sebuah misi pembebasan sandera, di mana sandera-sandera itu telah ditahan selama 3 bulan di dalam kapal kargo oleh sekelompok perompak Somalia. Ketika para perompak membuatkan video eksekusi terhadap sandera-sanderanya, tiba-tiba mereka dibidik oleh Expendables, di mana Expendable ini terdiri dari Bernie Ross, sang kapten, Lee Christmas, Yin, Gunnar, Heli Caesar, dan Tollwood. Bernie lalu memberikan uang yang sudah dijanjikan, yaitu $3 juta. Akan tetapi, si perompak malah nolak dan minta nambah uang $2 juta. Jika tidak, maka para sandera akan dihabiskan oleh para perompak. Dikarenakan waktu yang sangat mepet, Gunnar pun nekat menembak pemimpin perompak dengan 1 peluru, di mana itu akan memicu mereka saling baku tembak. Setelah membebaskan sandera, Gunnar melakukan finish him, yaitu menggantung 1 perompak di atas dek. Hal ini ia lakukan agar para perompak lainnya menjadi jerah. Namun Bernie dan yang lainnya tidak setuju apa yang dilakukan Gunnar, karena cara kerja Expendable harus rapi, bersih, dan bermoral layaknya ninja. Yin yang kesal dengan tingkah laku Gunnar kemudian menghajarnya, tetapi Gunnar berhasil mengalahkan Yin dan ingin menghabisinya dengan pisau. How you doing, Barney? Pretty good. Tetapi Bernie melerai perkelahian itu dan tetap menyalahkan Gunnar atas tindakannya. Pada malam harinya, Lee mengunjungi pacarnya yang bernama Lacey. Namun di sana Lee menemukan selingkuhannya Lacey yang bernama Bukan. Lacey lalu beralasan bahwa Lee tidak pernah pulang menemuinya. Maka dari itu, Lacey mencari pria lain untuk memenuhi asupan gizinya. Mendengar hal itu, Lee pun langsung pergi karena sakit hati. Di markas Expendables, Bernie bertemu dengan anggota penting yang bernama Toll yang dulu pernah berperang bersama Bernie. Dalam tim ini, Toll memiliki job desk sebagai penasehat, serta penghubung rekrutan baru dan seniman tato sebagai pekerjaan sampingan. Bernie lalu memberitahu Toll bahwa ingin mengeluarkan Gunnar dari tim karena tingkahnya yang sangat aneh dan hampir saja menghabisi Yin. You know, something different, something exciting. You got one of the perfectly Makes him stand out. Di Pulau Vilena, sebuah truk tentara berhenti di istana dan melapor kepada jenderal mereka yang bernama Gersa bahwa mereka berhasil menangkap penyelundup yang mencoba menjual barang milik negara kepada warga asing. Para pelaku mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengambil sebagian barang kecil untuk memenuhi perekonomiannya. Akan tetapi, Gersa tidak percaya dan memutuskan untuk menghabisi mereka karena dianggap sebagai pengkhianat. Di waktu yang sama, seorang pria Amerika bernama James menembak para pelaku dan mengungkapkan bahwa dirinya juga rugi jika barang milik Gersa dicuri oleh mereka. Keesokan harinya, Bernie menemui kliennya di sebuah gereja yang akan membayar jasa Expendable untuk sebuah misi. Klien tersebut menyebut dirinya adalah bapak gereja. Dalam misi kali ini, Bernie ditemukan kembali oleh teman lamanya sekaligus tentara bayaran yang bernama Trance. Bapak gereja itu lalu menawarkan mereka sebuah kontrak kerjasama untuk menghabisi diktator Vilena yang membrutal bersama Garza. Mendengar nama Garza, Trance pun memilih menolak misi tersebut dan memberikan tugas itu kepada Bernie.
Bernie lalu meminta bayaran 5 juta dolar dan 3 jutanya agar dapat dibayar sekarang juga dan kurangnya bisa dibayar setelah misi tersebut selesai. Bapak itu pun setuju dengan permintaan Bernie. Akan tetapi ia mengancam akan menghabisi timnya jika Bernie gagal menghabisi Garza. Saat Bernie kembali ke markas, ia pun dihampiri oleh Gunnar yang meminta untuk tidak dikeluarkan dari tim dan bersikeras bahwa dirinya tidak akan membuat hal-hal yang merugikan tim saat bekerja. Sayangnya, Bernie menolak permintaan Gunnar yang membuat Gunnar kecewa kepada Bernie. Why? I need more money for my son. I want to send him to a better school. Concentrate on the job. Hey, no, shit, no. You guys started this. Di hari berikutnya, Bernie dan Lee melakukan penerbangan ke Vilhena dengan tujuan menemui orang dari tuan gereja, di mana orang itu akan menuntut Bernie ke wilayah-wilayah operasi pemerintahan Garza. Sesampainya di sana, Bernie dan Lee memberikan paspor palsu kepada penjaga pelabuhan dan berbohong kalau mereka petugas ahli burung yang akan memantau satwa-satwa di perkebunan Vilhena. Ketika keduanya memasuki wilayah perdesaan, tiba-tiba rombongan tentara pun datang dan mengintimidasi para warga setempat. Lee lalu mengambil kesempatan itu untuk mereka, termasuk James yang terlihat memiliki kendali ke para tentara tersebut. Padahal James ini adalah orang asing dan bukan seorang jenderal. Setelah para tentara pergi, Bernie dan Lee mengunjungi sebuah bar dan bertemu dengan orang dari bapak gereja. Yang ternyata orang itu adalah seorang wanita yang bernama Sandra. Tanpa basa-basi, Sandra lalu mengajak mereka menuju ke lokasi istana Garza. Di dalam perjalanan, Sandra menceritakan bahwa dulu Vilhena adalah pulau yang indah dan sampai akhirnya orang Amerika datang dan membeli sumber dayanya dari Jenderal Garza untuk keperluan bisnis. Sandra, how close can you get to the palace? The palace. Tidak cuma itu, kerjasama antara Garza dan orang Amerika membuat pemerintahan Vilhena yang tadinya tentram berubah menjadi pemerintahan kejam dan banyak korup, di mana para warga yang menentang pemerintah akan dihabisi tanpa tersisa. Di tempat lain, James dan Garza mendatangi sebuah perkebunan, di mana perkebunan itu adalah perkebunan ganjai yang ternyata bisnis inilah yang mereka sedang jalani. Seiring berjalannya waktu, Garza mulai tidak menyukai James karena James selalu mengatur pemerintahan Garza. Saat hampir sampai istana, Lee memutuskan untuk turun dari mobil agar dapat memantau sekitar istana dari kejauhan. Sementara itu, Bernie dan Sandra melanjutkan perjalanannya menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sandra. Ketika Bernie yang asik mengamati wilayah istana, ia menyimpulkan bahwa Vilhena tidak bisa diselamatkan dan meminta Sandra untuk keluar dari Vilhena jika ingin hidup tentram. Akan tetapi Sandra pun menolak karena ia memikirkan nasib para warga. Di saat itu juga tiba-tiba pasukan tentara Garza datang mengepung mereka, dan disinilah terungkap bahwa Sandra adalah putri dari Jenderal Garza. Ketika para tentara menyeret Sandra ke dalam truk, Bernie lalu melakukan perlawanan. Begitu juga Lee yang datang untuk menjadi support. Ketiganya kemudian pergi ketika James, Garza, dan anak buahnya diberitahu tentang apa yang terjadi di luar istana. Di tengah perjalanan, ketiganya dikejar-kejar oleh tentara Garza. Sesampainya di pelabuhan, Bernie meminta Lee untuk mengajak Sandra ke dalam pesawat, sedangkan dirinya akan menyingkirkan petugas pelabuhan terlebih dahulu. Namun, begitu sampai di pesawat, Sandra malah menolak dan kembali demi warganya. Setelah menyingkirkan para petugas, Bernie segera berlari ke arah pesawat sambil dikejar-kejar oleh para tentara. Tapi untungnya Bernie berhasil meraih pintu pesawat sebelum pesawat lepas landas. Menyadari pemerintahan Garza sangat kejam, Bernie memutuskan untuk putar balik sekaligus memberi pelajaran kepada mereka. Lee lalu menembaki para tentara dengan senapan, dilanjutkan dengan Bernie melepaskan bahan bakar guna untuk membakar para tentara itu.
Penyerangan Bernie membuat Garza dan James ketar-ketir dibuatnya, karena hanya 2 orang saja mampu menghabisi para pasukan Garza dan hebatnya mereka bisa lolos. Untuk mengetahui latar belakang Bernie, James pun memanggil seseorang yang mengaku tahu semua tentang Bernie. Dan orang itu adalah Gunnar yang sengaja datang ke Vilena untuk melakukan balas dendam atas apa yang sudah dilakukan Bernie. Life's a joke. Shit, burn! You don't want that fumate. It's happening. This guy who calls himself church is really a front. Setelah kembali ke markas, ia menemukan bahwa bapak gereja itu adalah orang penting dari CIA. Bapak gereja itu meminta Bernie untuk menghabisi Jenderal Garza, tetapi orang yang harusnya dibunuh dalam kebenaran bukanlah Garza, melainkan James. Di mana James ini adalah mantan agen CIA yang memanfaatkan Garza sebagai pelindung operasi bisnis narkobanya. Alasan bapak gereja itu menyingkirkan Garza karena dulu bapak gereja pernah bekerja sama dengan James, tetapi James malah serakah. Maka dari itu, bapak gereja ingin Garza metong sehingga nanti James tidak lagi mendapatkan perlindungan, dan otomatis bisnis James akan hancur. Tidak cuma itu, alasan bapak gereja menyewa Bernie karena ia tidak bisa mengirim pasukan khusus. Jika ia mengirim pasukan khusus dari aliansinya, maka negaranya akan dikenakan sanksi oleh PBB. Maka dari itu, ia menyewa Expendables untuk melakukan misinya. Menyadari bahwa misi ini akan menghancurkan nama baik The Expendables, Bernie pun membatalkan kerjasama dengan bapak gereja. Setelah mendapatkan instruksi dari Bernie, Lee sengaja bertemu dengan Lacey kembali. Namun saat bertemu, ia menemukan memar di mukanya karena dihajar oleh Wak. Karena masih cinta, Lee pun mengajak Lacey menemui Wak yang sedang bermain basket bersama teman-temannya. Kemudian, Lee menghajar Wak beserta teman-temannya dan memperingatkan agar tidak menyentuh Lacey kembali. Sementara itu, Bernie menemui Tol untuk bercerita tentang Sandra yang kini menjadi buronan ayahnya sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat yang membantu pelarian Bernie. Si Tol lalu memberikan sebuah saran, yaitu jika kamu mau habisi langsung saja, habisi tanpa ragu. Mendengar saran itu, Bernie pun berencana untuk menyelamatkan Sandra seorang diri. Di tempat berbeda, para tentara Garza akhirnya berhasil menemukan Sandra. Ia lalu dibawa ke ruangan bawah tanah, di mana di sana ia disiksa dan dimintai keterangan tentang rencana Bernie. Keesokan harinya, Bernie memberitahu tim bahwa dirinya akan kembali ke Vilena seorang diri untuk menyelamatkan Sandra. Hal itu membuat Lee kecewa karena sebelumnya Bernie telah membatalkan misinya dan ia malah ingin kembali ke sana demi seorang wanita. Namun tidak dengan Yin yang berminat membantu Bernie, meski ia tidak menerima bayaran darinya. Saat Bernie dan Yin pergi mempersiapkan perlengkapan, tiba-tiba mereka terkena serangan oleh orang kiriman James. Antara orang-orang tersebut ternyata Gunnar yang rela mau menghabisi Bernie demi mendapatkan imbalan berupa uang $100.000 dari James. Di tengah aksi kejar-kejaran, Bernie memancing Gunnar ke sebuah gudang dan berhasil menjebaknya. Gunnar lalu keluar dari mobil dan mencoba menghabisi Yin terlebih dahulu. Namun sebelum Gunnar menghabisi Yin, ia lebih dahulu ditembak oleh Bernie. Bernie kemudian mendekati Gunnar sambil memberitahu bahwa peluru yang ia tembak tidak mengenai jantung Gunnar, sehingga Gunnar masih bisa diselamatkan. Meski Gunnar sudah melakukan kesalahan besar, Bernie tetap masih mau menerima Gunnar sebagai timnya. Hal itu membuat Gunnar sadar diri bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Bernie dan Yin menuju ke pesawat Expendable, namun di sana ada Lee, Tol, dan Caesar yang siap untuk membantu Bernie. Kelima pasukan elit ini lalu berangkat ke Vilena untuk menyelamatkan Sandra dan mengakhiri kelakuan James.
Sesampainya di sana, mereka menyusup ke dalam istana dan memasang bom di setiap sudut istana. Sementara itu, Garza dan James mulai bertengkar karena James telah melampaui batas dan sudah berani memperalat Sandra sebagai ancaman jika Garza tidak mau menuruti permintaan James. Ketika kedua penjaga hendak menyiksa Sandra, di ruang bawah tanah tiba-tiba Bernie muncul dan menghabisi dua penjaga itu. Namun sayangnya saat Bernie dan Sandra melarikan diri, mereka disegap oleh anak buah James yang dipimpin oleh tangan kanan James yang bernama Payne. Setelah Sandra dibawa ke hadapan ayahnya, Lee dan yang lainnya menyelamatkan Bernie dan pertempuran pun dimulai. Di tengah pertempuran, pasukan musuh datang lebih banyak. Untung saja, Caesar segera muncul dan menembaki mereka dengan senapan andalannya. Bernie dan tim lalu mencoba keluar dari istana, tetapi di ujung jalan mereka dikepung oleh pasukan Garza. Lucky ring stinks. I know. Let's backtrack. Building's rigged. Garza kemudian memberitahu pasukannya bahwa dirinya telah salah bekerja sama dengan orang Amerika, sehingga membuat warga Villena menderita. Di tengah pidatonya itu, James tiba-tiba menembak Garza dan kemudian pergi dari istana. Begitu Sandra keluar dari istana, Bernie langsung meledakkan bomnya, yang dimana ledakan itu menghancurkan istana dan sebagian tentara Garza. Bernie dan timnya lalu mulai baku tembak secara brutal dengan tentara Garza dan pasukan James. Ketika James dan Payne hendak membawa Sandra ke helikopter, Yin lalu meledakkan sebuah bom yang menciptakan api penghalang bagi James. Namun sayangnya ledakan itu tidak membuahkan hasil karena James menggunakan pintu kayu sebagai jalan keluar. Bernie lalu meminta Tollwood untuk melemparkan sebuah misil ke arah helikopter. Setelah itu, Bernie menembaki misil tersebut sehingga misil itu meledak dan menghancurkan helikopter. James yang masih selamat kemudian membawa Sandra keluar dari istana. Tetapi di pertengahan jalan, James dihadang oleh Bernie. Ketika James mulai lengah, Bernie langsung saja mendebaki James tanpa ragu dan akhirnya berhasil menyelamatkan Sandra. Setelah mengalahkan James, Bernie dan timnya berpamitan kepada Sandra. Ia meminta Bernie untuk datang kembali agar dapat menikmati makanan yang bergizi. Singkat cerita, saat Expendable bersantai, Lee menunjukkan keahliannya untuk melempar pisau. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film The Expendables. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang Blim sampaikan. Berikan komen dan like jika kalian menyukai video ini. Thank you for menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.